Hai Movie Mania, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Killer. Film yang rilis di tahun 2022 ini dibintangi oleh Yang Hyuk, yang berperan sebagai Bang Uigang. Ada juga si cantik Lee Chae-yang, yang berperan sebagai Hyun-soo. Dan Lee Seo-yang, yang berperan sebagai Kim Yoon-ji. Tanpa banyak bicara lagi, kita langsung ke inti filmnya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Di awal kisah, nampak Pak Sutri sedang mengobrol santai, suaminya bernama Bang, yang pasti, bukan Bambang. Dan sang istri bernama Hyun-soo. Hyun-soo meminta izin untuk liburan bersama temannya, akan tetapi, Bang diberi tugas untuk menjaga Yoon-ji, anak temannya tersebut selama dia berlibur. Sebenarnya, Bang tidak mau, karena permintaan tersebut dari sang istri tercinta, dengan terpaksa Bang pun menyanggupinya. Keesokan harinya, Bang mengantarkan sang istri ke bandara untuk liburan ke Pulau Merah. Sesampainya di bandara, Hyun-soo memberikan kontak Yoon-ji dan lantas kemudian masuk ke dalam airport. Setelah itu, Bang menghubungi Yoon-ji dan menunggunya di depan Indomaret. Setelah menunggu lama, akhirnya Yoon-ji pun datang dengan mengajak temannya. Di perjalanan Yoon-ji, ini parasnya, meminta Bang agar diturunkan saja ke toko buku Gramedia. Akan tetapi firasat Bang tidak enak. Setelah sampai di depan Gramedia, Bang meminta dompet Yoon-ji. Ternyata Bang memberikan sejumlah uang agar Yoon-ji dan temannya bisa jajan seblak. Yoon-ji pun nampak sangat senang sekali dan lantas berpamitan. Tepat dini hari, Yoon-ji menghubungi Bang, agar dijemput di restoran seblak. Yoon-ji bilang habis bertengkar dengan temannya tadi sambil menangis terseduh-seduh. Karena merasa khawatir, Bang lantas on the way ke sana. Setelah sampai di sana, Yoon-ji malahan sedang dengan seorang cowok sambil tersenyum-senyum. Setelah si cowok pergi, dan Bang mengajak Yoon-ji pulang, sikap Yoon-ji seketika berubah dan lantas menyuruh Bang agar pulang saja. Karena merasa dipermainkan, Bang kemudian pergi dari sana. Tepat di lampu merah, Hyun-soo mengirimkan pesan dan menanyakan kabar Yoon-ji. Seketika itu Bang banting setir untuk mencarinya. Beruntung Bang mengetahui posisi Yoon-ji, ternyata sebelum memberikan uang, Bang sudah menaruh microchip di dompet Yoon-ji. Firasat Bang ternyata benar adanya, Yoon-ji dan temannya diculik untuk dipekerjakan menjadi PSK, karena gadis pelajar sangat disukai para pria hidung belang dan harganya pun sangat mahal. Di saat Mami Sung menanyai mereka, teman Yoon-ji menangis dan akhirnya terkena tamparan Mami. Di saat Mami hendak memukul Yoon-ji, tiba-tiba Bang menyarankan Mami untuk berhenti. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Bang kemudian mengobati luka tusuk yang diakibatkan Mami semalam. Yoon-ji pun akhirnya meminta maaf atas sikapnya yang tidak sepantasnya dilakukan terhadap Bang. Semua itu Bang maklumi karena Yoon-ji masih remaja dan membutuhkan bimbingan. Setelah berbincang-bincang, Bang mengajak Yoon-ji untuk makan malam di resto soto Pak Hasim. Tanpa disengaja mereka melewati jalan tempat kemarin Yoon-ji disekap. Mereka pun diberhentikan oleh seorang detektif. 안녕하세요. 네, 무섭죠? 살인 사건이 났어요. 살인 사건이? Setelah browsing di internet, ternyata yang meninggal tidak lain para remaja yang Bang hajar semalam. Ternyata para remaja tersebut dibunuh atasannya, lantaran bisnis perdagangan manusia ini tidak bocor dan terendus pihak kepolisian. Keesokan paginya, Bang didatangi detektif semalam untuk diinterogasi perihal pembunuhan tempo hari. Ternyata, Yoon-ji dan mobil Bang terekam CCTV ketika melewati jalanan tempat sebelum terjadinya pembunuhan tempo hari. Nampaknya Bang sudah antisipasi untuk masalah ini, dengan mempunyai bukti video keterlibatan detektif menyelundupkan 1,5 ton sabu-sabu. Bang menceritakan bahwa kematian para remaja itu bukan perbuatannya. Setelah perbincangan mereka selesai, si detektif melihat Yoon-ji dan menyapanya, lantas kemudian pergi dari sana.
Setelah itu, Yunji menerima telepon dari Mami. Lewat handphone temannya itu, Mami mengancam akan memberikan pisau yang ada sidik jarinya si Bang ke polisi, jika tidak memberikan Yunji ke dia. 홍대 입구역 2번 출구. 와서 2번으로 전화해. 네가 뺏은 그 칼, 네 지문 존나 개새끼야. Setelah teleponnya ditutup, Bang kemudian mempersiapkan peralatannya ketika sedang menjadi pembunuh berdarah dingin, karena dompet Yunji yang berisikan chip map diambil Mami. Dengan mudah Bang mengetahui keberadaan mereka saat ini. Mami dan bosnya dikejutkan dengan kedatangan Bang di hadapannya. Bang meminta agar mereka menyerahkan pisau itu. Bang bilang, dia hanya meminta pisau itu saja, dan jangan mempersulit jika masih ingin hidup. Pertikaian ini semakin melebar, dikarenakan saling mendapatkan remaja yang bernama Yunji. 칼 가지고 와. 뭐해 빨리 써! 선생님! Setelah mendapatkan pisau itu, sesampainya di rumah, Bang dikejutkan dengan CCTV yang sudah rusak dan jejak kaki di lantai rumahnya. Nampaknya kali ini Bang memutuskan akan menyelesaikannya sampai ke akar-akarnya dan kembali lagi menjadi pembunuh profesional. Beruntung, Yunji sudah dipasangi jam yang disetting sedemikian rupa, untuk mengetahui keberadaan dirinya. Di saat hendak kabur, Bang berhasil menarik Mami hingga terjatuh. Akan tetapi, rahasia mapnya diketahui Mami, dan ini akan mempersulit Bang dalam mencari Yunji. Mami kemudian diinterogasi. Mami memberitahu bahwa Yunji akan dibawa di Hotel Asika. Ketika ditanya siapa otak dari semua ini, Mami menjawab tidak tahu. Karena tidak mau memberikan informasi siapa dalangnya, Bang lantas menusuk pahanya hingga Mami berteriak kesakitan. Lalu Bang pergi meninggalkan Mami untuk menuju Hotel Asika. Nampaknya setelah Bang pergi, Mami dibunuh komplotannya sendiri. Ya tentu saja supaya bisnis human trafficking itu tidak bocor dan tidak ada yang tahu siapa otak dari semua ini. Tidak lama kemudian, polisi pun tiba di TKP. Setelah sampai di Hotel Asika, Bang masuk dengan santai dengan ekspresi muka yang dingin. Di dalam, Bang sudah ditunggu dan terjadilah pembantaian massal. Ketika tiga pemuda itu hendak kabur, Bang bertanya di mana Yunji dibawa, yang bilang tidak tahu langsung ditembak mati, ketika tinggal seorang diri. Pemuda itu lantas bilang yang tahu orang yang berambut reggae. Namun tiba-tiba si rambut reggae terjatuh dari gedung dan tewas, karena si reggae juga tewas. Bang lalu menembak pemuda itu karena tidak bisa memberikan informasi keberadaan Yunji lagi. Nampaknya, Bang bertemu lagi dengan Yuri. Ini cecunguknya. Setelah Yuri memberikan informasi di mana Yunji,
Bang lantas kabur supaya dapat mengejar Yunji yang akan dijual ke Rusia sebagai PSK. Nampaknya, Bang sudah mempunyai ide biar tidak membuang-buang waktu dan menghemat tenaga. Maka dari itu, Bang menggiring Yuri supaya mengejarnya. Rencana Bang pun berhasil, akan tetapi, di bawah Bang dikejutkan dengan kedatangan si detektif. Dengan cepat, Bang berhasil merebut pistol tersebut, lalu balik menodongkan senjata itu kepadanya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Bang lantas tancap gas menuju pelabuhan. Informasi dari Yuri tidak disia-siakan, dan secepat mungkin mencari Yunji yang akan diselundupkan lewat jalur laut. Sebelum masuk kontainer, Bang melihat Yunji, tidak ada pilihan lagi dan kemudian langsung injak gaspol. Tanpa disadari, dari arah belakang, sebuah mobil hendak menabrak Bang dan Yunji. Beruntung Bang dapat menghindarinya, setelah ditanya siapa yang menyuruh, dan tidak mau buka mulut, Bang pun kemudian menembaknya tepat di kepalanya. Setelah mengambil ponselnya, ditemukan nomor si detektif itu. Untuk memastikannya, diteleponlah ponsel si detektif itu lantas berdering. Atas penemuan tersebut, Bang nampak terbantu karena jika Bang tertangkap polisi, maka si detektif pun akan terseret dikarenakan Bang mempunyai bukti kejahatan si detektif. Bang pun lolos dari serangkaian pembunuhan yang dilakukannya. Di rumah sakit, Bang menawari si detektif bekerja sama. Bang akan menjanjikan uang yang sangat banyak sesuai keinginan si detektif. Sebenarnya Bang sudah curiga semenjak ditemukannya mayat si Mami dalam bagasi mobilnya, dan tahu juga jika mayat-mayat yang sudah mati dikremasi dengan cara dibakar untuk menghilangkan jejak. Bang cuma minta dicarikan siapa otak di balik ini semua, dan jika sudah menghabisi para penjahat itu, agar sesegera mungkin untuk mengambil jenazahnya dan membersihkan TKP. Setelah bernegosiasi dengan si detektif selesai, Bang berkunjung ke partner menembaknya. Bang meminta tolong agar dicarikan senapan M200 sniper. Temannya pun heran buat apa senapan jarak jauh tersebut. Bang bilang hanya ingin bersenang-senang. Setelah itu, si detektif menghubungi Bang untuk memberitahukan orang yang dicarinya. Tanpa buang waktu lagi, Bang langsung on the way mencari Park Hyung-jo untuk menggali lagi informasi nama otak utama dari semua ini. Bang bertanya siapa bosmu. Park kemudian memberitahu bahwa dia adalah seorang hakim. Bisnis ini aman karena ada campur tangan kepolisian dan seorang hakim. Para wanita-wanita itu dibarter dengan wanita Rusia. Mereka akan bertukar di pelabuhan Ketapang Gilimanuk setiap 1 bulan sekali. Setelah mendapatkan informasi dalang dari ini semua, Bang lalu menghubungi si detektif, agar segera membersihkan TKP, lantas kemudian menembak kepala Park hingga tewas. Mobil pembersih TKP pun datang, dengan cepat mereka membersihkan mayat beserta darah dari para korban, mereka buat seperti tidak terjadi apa-apa. Salah satu pembersih bilang kepada Bang, bahwa ini tugasnya yang terakhir, dia sudah tidak mau lagi melakukan pekerjaan seperti ini. Lantas Bang meminta tolong sekali lagi saja. Bang berjanji yang selanjutnya ini yang terakhir, dan akan melipat gandakan gajinya hingga 4 kali lipat. Bang kembali menemui partner menembaknya, untuk mengambil pesanan M200 snipernya. Di saat yang tepat pula, pesanan itu sudah sampai tepat waktu. Setelah membuka paketan itu, lantas dirakitlah senapan M200 itu. Uji coba pun dilakukan. Saat malam hari, Bang dengan motornya menuju rumah si hakim, untuk menjalankan misinya yang terakhir kali. Alex, Boris, отвечай. Detektif itu pun mengkhianati Bang,
Hal itu dilakukannya supaya Bang datang lantas menjebaknya di sini. Bang pun terlihat santai, karena Bang juga sudah memiliki rencana lain. Bang kemudian dibawa ke hadapan si hakim, dikarenakan si hakim mau wik-wik dengan gadis remaja. Si hakim memerintahkan untuk segera mengeksekusinya saja. Di perjalanan, Bang mengingatkan bahwasanya dia mempunyai bukti kejahatan si detektif. Kelak si hakim yang akan membereskan itu semua, ucap si detektif. Di saat si detektif lengah, rencana Bang mau ditangkap, agar supaya Bang bisa melihat wajah si hakim dengan matanya sendiri. Setelah si hakim selesai ike-ike kimochi, si hakim dikejutkan dengan Bang yang masih hidup tepat di hadapannya. Ketika si hakim melihat di area sekitar, Bang lantas bilang tidak akan ada yang datang, semua sudah dikirimnya ke neraka. Si hakim pun nampak sangat ketakutan hingga menawarkan perdamaian, jika dia tidak dibunuh, kelak kalau tersandung hukum si hakim akan membantunya. Mendengar hal itu, Bang lantas menyuruhnya duduk dengan santai, sambil memperlihatkan wajah yang ketakutan. Hakim pun duduk dengan badan gemetar. Bang lantas bertanya, kenapa harus Yunji? Si hakim pun menjawab, karena ibu Yunji lah yang sudah menjual anaknya kepada dirinya. Setelah mengetahui teman istrinya ikut andil dalam masalah ini, Bang kemudian menghabisi si hakim dengan cepat, agar Bang bisa segera menyusul istrinya. Di saat ibunya Yunji hendak pergi, Bang sudah menunggunya di mobil dan lantas bertanya, kenapa tega menjual anak sendiri? Dia bilang bahwasanya Yunji bukanlah anak kandungnya. Bang lantas menyuruhnya jalan. Tepat di jalanan yang sepi, Bang menyuruhnya berhenti dan bilang akan menjaga Yunji hingga dia dewasa. 어른이 될 때까지. Untuk menyelamatkan gadis anak temannya saja Bang segila ini, apa yang terjadi jika menimpa istrinya? Hyun-soo terkejut, karena melihat suaminya tiba-tiba nongol tepat di sampingnya. Bang bilang sengaja tidak memberitahumu, karena ini semua surprise, dan film pun tamat.